Tapi kenangan terbesar kita, saya tidak mengatakan saya kita, adalah penghormatan Mbah Mun pada tentara, pada aparat negara. Saya dulu itu ya iskal lah, kalau boleh dikatakan iskal. Tapi setelah melihat Al-Aqwan yang seperti ini, ternyata ada masjid, ada Islamic Studies, bahkan ada IAIN. Di Papua itu ada IAIN, rektornya beberapa kali datang ke saya. Mereka tidak dapat perlakuan apa-apa karena ya resmi, ada N-nya tadi. Coba kalau yang bikin sampean pondok di sana. Itu aneh. Jadi awwalu hadaddin itu adalah al-i'lam, setelah i'lam itu diakui negara. Sehingga keinginan para nabi dulu itu ya berkoalisi dengan negara, sehingga Nabi masih nyurati raja-raja itu. Makanya menurut paham banyak ulama, andai kan raja-raja itu nurut Nabi itu juga tetap raja, karena Nabi juga nyebut ila maliki qaisar, ila malikir rum. Artinya sistem bernegara yang ada raja, ada rakyat, Nabi itu juga ngakui. Buktinya Nabi juga menyebut mereka raja. Meskipun Nabi tetap menjaga konstitusi nubuah, yaitu dengan cara menulis min Muhammad Rasulillah ila malikir rum. Itu yang menjadikan semua raja agak sebagian raja agak terima, karena siapa orang ini berani menyebut namanya dulu sebelum nama saya, kan gitu. Mereka tersinggung karena suratnya Nabi itu agak aneh, gak lazim kan menyebut min Muhammad Rasulillah ila Malik kan gitu. Mereka inginnya kan disebut dulu baru pengirim. Tapi itu memang gak bisa dilanggar ya, mau tidak mau Nabi harus al-Islam ya'lu wala yu'la, sehingga memang suratnya Nabi min Muhammad Rasulillah ila Malik Rom atau ila Maliki Mukaiki atau siapalah. Tapi bahwa istihad beliau datang ke Umaro yang dulu gak lazim ulama datang ke Umaro, akhirnya itu jadi hal yang luar biasa. Makanya saya kalau ngaji Al-Manhajus Sawi karangannya Habib Zain bin Semit, ada ustadz itu agak-agak nyaman dengan Harun Rasyid karena beliau ya agak-agak melenceng, namanya Raja Amirul Mukminin. Singkat cerita si ustadz tadi bilang, ya Amirul Mukminin, ini nasihun laka famusyaddidun alika. Saya mau nasihati Anda dan mohon maaf agak keras. Fala tajid fi nafsika syai'an, maka tolong jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Innaka ya Ustadz ini dikasih tahu sama Harun Ar-Rasyid, Inna wa ta'ala qad amara man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu tidak usah nasihati saya dengan cara kasar, kata Harun Ar-Rasyid. Allah pernah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, man huwa khairun minka, yaitu Nabi Musa dan Harun, ila man huwa syarrun minni, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika, faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu hanya ustadz ngandani saya sama-sama muslim kasar? Udah lelem opo? Cara Pak Hamid takbir opo kan kira-kira gitu. Jadi ketika kita menemukan seperti itu, ingat lagi betapa Mbah Mun itu layyinal janib, insyirahas sodri, intilaqatal wajhi, tolkal wajhi, dan seterusnya. Ini sanad-sanad yang semua kita bersaksi, semua kita tahu. Terus kedua, sekaligus ini terakhir. Jadi jangan order lama-lama, nanti sama-sama nggak enak. Gurui teman tuh tidak baik. Ini nanti sebenarnya diundi ya nggak apa-apa, nggak harus saya ini. Yang salah saya di sini itu tidak keren, karena posisi makmur diperintah, bukan amir. Jadi keren jenengan. Gus Pak tak sewa, tak kon ngomong nurut. Jadi nanti saya kalau ketemu Allah, man huwal mutawaddi, mesti menang saya. Ana makmur, wa antumul amirun. Terus kedua, ini semua kita juga bersaksi. Saya yakin zaman Pak Asnawi, Mas Hamid semua bersaksi. Lah yo fikih aneh. Petani ku wis melarat, gegere nganti kaya akeh wajib zakat. Mergo sing ditandur kut yaiku padi. Petani kakao zaman itu populer-populernya kakao, sugih-sugih tumpakane mobil gak wajib zakat. Mergo sing ditandur ora kut. Itu mulai dulu Yai terus menggulirkan itu, dan beliau dengan sabar gulirkan saja tapi tidak fatwa. Seorang lagi gulirkan saja tapi tidak fatwa. Dan sampai pada akhirnya, saya ulang lagi, pada akhirnya beliau mulai fatwa. Meskipun ini kenangan-kenangan kita, meskipun ya masih ngeper, maksudnya ngeper itu ya tidak bilang wajib, tapi ya
tidak bilang tidak wajib. Ini beberapa khas-khas beliau ketika, dan karena saya ngaji ini agak detail karena memang setiap ketemu itu setiap ketemu ditanyakan kitabku wis apik, terus ono sing kowe ra setuju to, setuju bener setuju sih, dan guru kula setuju bahwa orang ngono. Tapi ini cerita yang akhirnya beliau menulis itu secara detail di bab masalah zakat naqdiyah sampai zakat qut yang dulu disampaikan secara guyon-guyon. Saya ulang lagi, dulu disampaikan secara guyon-guyon dengan santai, lama-lama ditulis. Ini tak tulis. Saya masih ingat betul dulu kan Mbah Mun gojolnya gitu, petani beras itu gabah itu wis gegereng nganti koyok ake wajib zakat mergo sing ditandur qut. Sementara petani-petani kakao cengkeh sugih gara-gara yang ditandur tidak qut, tidak wajib zakat. Ternyata guyonan-guyonan itu Pak Asnawi akhirnya ditulis di sini sama beliau, saya baca. Sahihun anna wujubal amal bi muqtadal ahkam al-Qur'aniyah allati lam nastati injazaha la yajuzu tabdiluhu aw ta'biru aw taghyiru illa annal wajiba alaina al-amalu tujahahu bima amkana. Famathalan fi ma nabata fil ardi ala madhhabi man yatamadzhabu bi madhhabil Imam Asy-Syafi'i innama tajibu zakatu minhu fi ma yuqtatu bih wa la tajibu fi misil khadrawat khilafa ma kana alaihi ba'dul madhhab al-ukhra ma'anna katsiran minal khadrawat wal fawakih fi hadzal asri a'zamu iradan fil iktisad minal aqwat aw musawiyatan laha. A'zamu iradan aw musawiyatun laha. Terus beliau cerita wa fi tafsiril kabir, yaitu ketika nafsiri anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, kata ma terus sumakol wa yadullu ala wujubi zakat fi kulli ma tumbidul ardu, karena kita tahu ma itu litamim. Makanya kenangan saya tiap ketemu beliau termasuk pernah tanya, saya juga pernah unek-unek. Yai, kalau seorang mufassir nafsiri Quran, niku terikat mazhab imamnya apa terikat ilmu lughat? Yaitu tadi karena Ibnu Katsir itu Syafi'ul mazhab, tapi ketika beliau nafsiri wa mimma, ma itu ya apa saja karena ma itu umum. Sehingga beliau menafsirkan matum bitul ardu. Cek kut cek tidak kut. Terus saya masih tanya, "Lah nggih niku terikat mazhab imame mboten?" Tapi arahnya beliau itu, ya pas ngarang ya ngarang air, usah terikat. Nah terus akhirnya beliau karena itu gak memutuskan itu, terus beliau hanya ngendikan, sama ingat betul. Hadil ayatu al-Qur'aniyatu ukhtulifa fi tafsiriha atau ikhtalafa fi tafsiriha al-mufassirun. Wa bi ikhtilafi dzalika ikhtalafat al-madzhab al-arba'ah. Fa hal fi kulli dzalika min al-ikhtilaf bainal ulama al-musaidin terus kata beliau, yang bagi alaman huwal qudwah li hadil ummah ayakhtara minal aqwal ma huwa aslahu li hadil ummah fil amal bi muqtadha hadil ayat. Saya masih ingat, maka orang yang jadi pemimpin saat sekarang yang fatwa yang paling menguntungkan umat ini, yang paling layak. Saya masih ingat saya tanya, "Lah nggih pemimpin sakniki jenengan fatwa mawon sakniki wajib napa mboten wajib?" Ya ora kudu aku, ya sapa kono sing pin. Mun mumpung niki wonten jenengan ngendikan mawon wajib napa mboten? Ya orang ngono, pokoknya ngono Mas. Karena saya punya teman, ini kisah nyata. Saya punya teman itu petani padi, itu orang Indramayu, itu melarat. Bareng sawahnya sekian hektar ditanduri kangkung itu sugih. Mergo tiap 3 hari panen, dikirim ke Jakarta. Di pas tanduran kot kere, tanduran khodrowat, sugih. Pas kere bu wajib no zakat, pas sugih ora. Ini kok fakih opo? Lah ini kan ribet. Sampai tidak usah bantah saya ngasih PR kok dibantah. Ya sudah nanti, ya sudah seperti itulah, ini kenangan-kenangan kita dan guyonan beliau secara ilmiah zaman Pak Asnawi, Pak Hamid semua kita ngaji, ternyata sekarang ditulis. Dan pesan beliau hanya yang bagi alaman huwal qudwah li hadil ummah ayakhtara minal aqwal ma huwa aslahu li hadil ummah. Niki saya disebut di polling napa di Fasul Masail? Sebut di Fasul. Napa? Relatif ya. Sebuti Mas Amin ini di polling nopo diputuskan sekarang. Wajib. Pak Asnawi wajib. Terus jangan. Mbon niki khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.